dikatakan oleh Nabi, akan datang kepada kalian seorang ahli surga. Sementara sahabat melihat dari mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abu Dar, Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Salman Al-Farisi, Al-Asharatul Mubashshara bil Jannah, dan ahli Badar, semuanya ada di sini. Kalau mereka kita sudah tahu. Beberapa sahabat Nabi yang ma'ruf terutama bahwa dia 10 orang yang dijamin masuk surga selama masih hidup, namanya sudah diketahui. Ahli Badar yang Allah katakan kepada mereka lewat lisan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "I'malu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum." Wahai orang-orang pertama, wahai pejuang-pejuang awal, wahai orang-orang yang membantu di saat diperlukannya dukungan agama sebelum agama ini luas, dan yang mengikuti perang Badar pada saat itu, if'alu ma syi'tum. Kata Allah, kerjakan apa yang ingin kalian kerjakan, mau apa saja silahkan, tapi sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa kalian. Karena ini diucapkannya kepada sahabat, maka sahabat dengan jaminan ini bukan kemudian mengatakan, ah kalau gitu saya akan berbuat, tidak. Justru dengan jaminan ini sahabat radhiyallahu taala anhum isdada hubban wa syauqan lillah wa ta'ziman li amrillah. Ini bedanya orang-orang terhormat yang beriman kepada Allah. Ketika mereka mendapatkan bisyarah tentang kemuliaan, bukan berarti kemudian mereka santai, tetapi ulama mengatakan antara sebelum Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya mengatakan i'malu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum, dengan kondisi setelah diucapkan itu, kami tidak melihat ahli Badar kecuali sajjad, bakka, sawam, munfikun. Begitu dikatakan oleh Nabi, kalian mau mengerjakan apa? Kata Allah, kerjakan silakan, tapi dosa kalian sudah diampuni semuanya oleh Allah. Maka setelah mendengar itu, sahabat-sahabat ahli Badar tidak ada dari mereka kecuali bertambah tangisnya, bertambah sujudnya, bertambah puasanya, dan bertambah infak dari hartanya. Ahli Badar pada saat itu ada. Lalu siapa ini orang yang akan datang yang dikatakan oleh Nabi sebagai ahli surga? Tiba-tiba datanglah seseorang yang tidak dikenal. Dia masuk ke masjid dengan bekas wudhu di jenggotnya. Lalu kemudian dia melakukan salat sunnah tahiyatul masjid, lalu memberi salam kepada Nabi, lalu kemudian keluar. Sahabat ketika dia keluar, Nabi mengatakan, dzaka ahlul jannah. Itu yang saya katakan orang ahli surga. Salah satu sahabat mengikuti orang itu sampai ke rumahnya, lalu dia mengetuk pintunya, lalu dia berkata bahwa saya adalah musafir yang ingin nginep di rumah Anda, dipersilahkan nginep. Subhanallah. Begitu dilihat ini orang ahli surga, maka timbul inisiatif baik dari sahabat untuk menggali siapa orang ini dan apa perbuatannya. 3 hari 3 malam diperhatikan. Mungkin amalannya kayak antum, salat berjamaah, pada waktu baca Quran, berdagang di pasar, kembali kepada keluarganya, tidur, bangun, seperti itu lagi. Maka setelah 3 hari, orang itu bertanya, apa yang bisa kami bantu dan apa tujuan Anda? Sesungguhnya saya bukan musafir jauh, tapi saya dari Madinah, dan saya orang yang mendengar langsung dari Nabi tentang Anda, bahwa Nabi berkata sesungguhnya Anda adalah ahli surga. Yang ingin saya tanyakan, apa amalan Anda sampai Nabi mengatakan Anda ahli surga? Anda tidak ikut perang Badar,
Anda bukan pertama orang yang mendukung Nabi dalam keislamannya, tapi Nabi mengatakan Anda ahli surga. Apa amalan Anda? Orang yang ditanya justru bingung. Dia mengatakan saya tidak punya amalan kecuali seperti yang Anda lihat. Ini ada salatnya, salat sunnahnya, ada bacaan Qur'annya, tapi tidak istimewa. Sisanya saya ke pasar, silaturahmi, dan seterusnya. Sebutkan lagi, tolong perjelas lagi, lebih detail apa yang Anda kerjakan. Dia bilang tidak ada. Tolong ingat-ingat lagi. Dia kemudian berkata, ada satu yang belum saya katakan kepada Anda. Apa itu? Kalau saya mau tidur, ketika saya sudah mau berbaring, saya muhasabah dari mulai pagi saya bangun sampai saya mau tidur ini, apa yang saya kerjakan? Kalau saya mendapati dosa kepada Allah, saya istighfar. Kalau saya mendapati dosa kepada orang, saya jadikan itu besok agenda penting saya untuk datang minta maaf kepada orang tersebut. Dan seandainya ada orang yang hari itu bersalah kepada saya, sebelum dia minta maaf, saya sudah maafkan. Sehingga saya tidur dalam keadaan hati bersih, tidak punya kebencian kepada sesama muslim. Dan ternyata itulah orang yang dikatakan oleh Nabi sebagai ahli surga.